Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang selalu saja memberi dukungan pada Lancaneru dalam membuat konten-konten bersejarah. Mudah-mudahan ini juga berkembang dan bisa memberi manfaat untuk kita semua, teman-teman, terutama untuk bidang pembelajaran atau edukasi diri, belajar dengan adanya nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh para leluhur kita melalui pembelajaran sejarah ini. Di video yang telah lalu saya telah menyinggung tentang sebuah pembahasan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Gajah Mada. Teman-teman, pembunuhan Gajah Mada terhadap salah seorang pengalasan itu adalah seorang pengiring atau pengabdi raja, teman-teman. Gajah Mada membunuh pengalasan ini karena setelah melakukan pelarian ke desa Bedander, itu pengalasan itu minta izin untuk pulang ke Majapahit, dan ketika dicegah oleh Gajah Mada, pengalasan itu ngotot dengan perhitungan jangan sampai keberadaan Prabu Jayanegara itu diketahui oleh orang-orang merah putih. Maka Gajah Mada membunuh pengalasan dengan alasan untuk menyelamatkan kerajaan waktu itu, teman-teman. Pada zaman kerajaan memang keselamatan raja itu sangat vital, sangat penting sekali, teman-teman, karena keselamatan negara itu diletakkan di pundak raja. Kalau rajanya tidak selamat, maka bisa dibayangkan nasib kerajaan. Selanjutnya Gajah Mada itu melakukan penegakan hukum yang kedua, yaitu mengembalikan tahta Majapahit kepada Prabu Jayanegara. Itu adalah bisa dikatakan penegakan hukum karena mengembalikan kebijakan roda pemerintahan kepada yang sah. Beberapa hari kemudian setelah Gajah Mada membunuh pengalasan, Gajah Mada datang ke kota raja untuk menemui para pejabat ataupun menteri yang ada di kota raja, teman-teman, dan mengabarkan bahwa Prabu Jayanegara itu telah tewas di tangan orang-orang putih. Teman-teman, dengan adanya kabar kematian Prabu Jayanegara ini membuat para pejabat dan juga rakyat itu sangat sedih dan merasa kehilangan atas kematian Prabu Jayanegara. Hal ini membuktikan bahwa pada waktu itu Prabu Jayanegara meskipun memiliki kelakuan atau tabiat yang buruk, tetapi dicintai oleh rakyatnya. Orang-orang Majapahit zaman itu sangat percaya sekali bahwa berkah itu yang datangnya dari dewa itu melalui perantara, dan yang menjadi perantara berkat para dewa itu adalah raja, karena raja adalah perwakilan dewa di muka bumi. Oleh karena itu, siapapun rajanya yang telah ditunjuk secara sah itu tidak begitu saja bisa digantikan orang lain. Jadi orang yang bisa menduduki dampar keprabuan ataupun tahta sebuah kerajaan itu tidak sembarang orang, teman-teman, tetapi pengakuan rakyat bahwa orang itu adalah titisan dewa. Itu tidak bisa dengan gampangnya diganti orang lain. Meskipun terjadi pemberontakan dan pemberontak itu mampu untuk menguasai istana, tetapi tidak akan lama karena itu tidak dikehendaki oleh rakyat. Rakyatlah yang memegang kendali, rakyat yang memiliki keyakinan bahwa seseorang yang memiliki hubungan ataupun titisan para dewa, dialah yang berhak untuk menjadi raja dan memimpin mereka. Itulah sebabnya kenapa Airlangga itu ketika menaiki tahta di Kekuatan Mas itu di beat ataupun di tasbih oleh pemuka agama, teman, atau pemuka masyarakat. Waktu itu ada 3 agama yang mendukung dan mengangkat Airlangga, yaitu agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Kapitayan. Selain Airlangga juga ada Ratu Sima yang diangkat oleh rakyatnya, teman-teman. Ketika raja kerajaan
Keling yang ada di Kediri itu runtuh, meninggal dunia, teman-teman. Raja meninggal dunia, kemudian permaisuri diakui oleh rakyatnya untuk meneruskan tampuk pemerintahan, dan kemudian Ratu Sima memindahkan pusat pemerintahnya di daerah Pantura, teman. Mengenai pelaksanaan dari Gajah Mada mengembalikan tahta kepada Prabu Jayanegara, itu tidak ada data yang menerangkan hal itu. Tetapi yang pasti Gajah Mada menegakkan hukum dengan cara itu, mengembalikan tahta kepada Prabu Jayanegara, teman. Mengenai pelaksanaan dari Gajah Mada mengembalikan tahta kepada Prabu Jayanegara, itu tidak ada data yang menerangkan hal itu. Tetapi yang pasti Gajah Mada menegakkan hukum dengan cara itu, mengembalikan tahta kepada Prabu Jayanegara. Teman-teman, kasus penegakan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Gajah Mada adalah pembunuhan terhadap Prakembar. Prakembar dan Gajah Mada itu adalah sama-sama panglima perang Majapahit yang memadamkan pemberontakan Sadeng dan Ketan. Setelah itu oleh Ratu Tribunadeli, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Mangkubumi, dan dalam pelantikan itu Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Nah, sumpah dari Gajah Mada ini tidak disambut dengan dukungan dan antusias oleh para pembesar, teman-teman, tetapi ditertawakan oleh sebagian dari pembesar kerajaan Majapahit. Orang yang mentertawakan Sumpah Palapa itu adalah Rakembar dan juga beberapa orang pengikut, orang pendukungnya, teman-teman. Dan ketika itu Gajah Mada langsung mencabut keris dan membunuh semua orang yang menertawakan sumpahnya itu. Di zaman Majapahit itu, Majapahit adalah sebuah negara, sebuah kerajaan besar, tetapi Majapahit itu tidak memiliki penjara. Jadi hukuman untuk orang-orang yang melanggar hukum itu hanya ada dua, yaitu hukum mati dan hukum denda. Gajah Mada ketika melakukan pembunuhan terhadap orang-orang itu, sebenarnya Gajah Mada sedang menjalankan Utanawarana, yaitu undang-undang Majapahit. Ya, kalau sekarang undang-undang UUD, teman-teman. Hukum bagi orang-orang yang menghina dan menertawakan keputusan raja itu harus dihukum mati. Itu hukumnya, teman-teman. Jadi kesimpulannya bahwa Gajah Mada itu dalam menegakkan hukum itu tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar itu pasti dihukum, walaupun seorang pejabat sekalipun. Bahkan waktu melakukan tindakan itu di depan Tribunadeli dan para pejabat lainnya, teman-teman, itu artinya di depan siapapun hukum harus ditegakkan. Jadi berapa ada orang tidak? Teman-teman, jadi setelah kehadiran Gajah Mada yang melakukan supremasi hukum, yang melakukan penegakan hukum dengan tegas, yang ibarat dua mata pedang itu ke atas tajam dan ke bawah tajam, tidak pandang bulu, itu Majapahit itu perlahan bangkit dan meraih kejayaannya, bisa menjadi kemahakerajaan di Nusantara. Sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Jangan ragu-ragu, teman-teman, untuk berinteraksi di komentar, sampaikan kritik dan pendapat teman-teman mengenai cerita-cerita sejarah yang Lanjan itu sampaikan. Lanjan itu sangat terbuka sekali menerima masukan dari teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.